serap. Baik, kalau dari Pak Riyadi sendiri selaku Kepala Desa dari Kadirejo, Kecamatan Pabelan, posisi dari KPPN Semarang 2 ini seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut kami KPPN Semarang 2 itu yang mana terintegrasi dengan Dispermasdes, kita sebagai pelaku pengguna anggaran dalam hal ini kepala desa, itu sangat-sangat penting sekali. Jadi keterkaitan antara desa, terus pemerintah kabupaten dan juga KPPN tadi memang seperti ini, harus sinkron, harus bersinergi untuk membangun desa lebih maju. Jadi sangat penting, dan saat ini, selama ini alhamdulillah pelayanannya sangat bagus seperti yang diutarakan Pak Heru tadi. Terima kasih Pak Dianta. Tingkatkan ya Pak Heru. Ini sebuah apresiasi yang luar biasa dari salah satu kepala desa di satuan kerja. Memang itu yang dibutuhkan. Betul, ya Pak ya. Iya. Baik, kemudian saya kembali ke Kadirejo sendiri, seperti apa Pak Riyadi? Untuk alokasi yang diberikan ini pemanfaatannya untuk apa saja? Oh ya baik, jadi di era pandemi seperti ini, yang pertama 2 tahun terakhir ini memang instruksinya kan jelas untuk PLTDD. Gitu. Namun untuk PLTDD itu memang kita screening, artinya yang benar-benar layak mendapatkan. Jadi kita sistem kriteria yang ketat, artinya yang warga-warga yang kurang produktif. Terus itulah yang mendapatkan PLTDD. Warga-warga yang produktif kita adakan padat karya. Jadi untuk program padat karya. Jadi supaya mendapatkan upah dari padat karya tadi. Di samping juga untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi ada juga di sana, di desa kita itu ada pengrajin bambu. Jadi kita bantu bambunya, kita bantu peralatannya. Terus ada juga yang seperti yang ditanyakan Bu siapa tadi, untuk Bu Yuli. Jadi untuk pemanfaatan kain perca di Pringapus memang banyak. Jadi di tempat kita ada usaha yang konveksi kecil-kecilan, itu kita bantu mesin jahit, ada juga peralatannya. Terus tidak kalah juga dari bergas ini, sahabat saya ini di sana juga kita ada ternak kambing, kelinci, macam-macam. Juga yang lainnya untuk BUMDes, Pak. Jadi BUMDes itu memang kita genjot gimana caranya untuk usahanya meningkatkan hasil. Ya, yang pertama di tahun 2019 kita tahap awal rintisan BUMDes itu pertama belajar persewaan. Ada persewaan molen, terus ada juga persewaan angkong-angkong itu. Terus di tahun 2019 kita penyertaan modal sekitar 50 juta dari DD. Terus di tahun 2020 kita menginjak ke usaha gas LPG. Itu sebagai agen ya. Terus juga ada sembako. Jadi sembako, ada juga air minum itu. Terus di tahun 2021 ini alhamdulillah kita support lagi BUMDes kita untuk penanaman porang. Ini yang lagi tren kan, porang. Jadi artinya supaya bagaimana caranya penyertaan modal ini dapat memperkerjakan warga masyarakat. Jadi dari oleh dan untuk kita semua, dana desa kembali ke kita semua. Itulah cara kita untuk memutar bagaimana caranya dana desa benar-benar bermanfaat, dapat dirasakan oleh masyarakat. Begitu. Baik Pak Riyadi, kalau dari sendiri ada berapa KPM Bapak? Untuk 2020 itu kurang lebih 120 KPM. Namun tadi dengan kita selektif tadi, tahun ini hanya tinggal 48. Dari total KPM. Berapa kakak yang ada di desa Kadirejo? Kurang lebih 1.100 1.100 kakak. Iya. Ini berarti memang kalau secara keseluruhan itu prosentasenya tuh untuk penerima BLT ini sudah sangat kecil ya Pak ya? Iya. Dan memang selektif betul untuk bisa menentukan KPM ini. Betul, karena menurut hemat kami daripada mengasih ikan, mending kasih kailnya tadi untuk padat karya dan sebagainya, kegiatan-kegiatan usaha. Kalau dari Kadirejo sendiri seperti apa Pak ini? Bentuk dari jaring pengaman sosialnya ini? Terkait dengan di masa pandemi ini ya. Jadi kita optimalkan Satgas Jogotongo, dari Satgas Jogotongo RT sampai tingkat desa. Jadi ketika ada yang terdampak ataupun mungkin di isoman, tim Jogotongo ini biasanya menggerakkan warganya untuk gotong royong. Jadi iuran, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih susu, ada yang ngasih segala macam kebutuhan yang
isolasi tadi, artinya yang isoman melakukan itu. Jadi kita optimalkan gerakan Joko Tonggonya. Untuk bentuk transparansi tadi ya. Iya, bentuk transparansinya. Hampir sama yang kita lakukan seperti tadi yang disampaikan dari Pak Heri. Jadi di samping tadi yang disebutkan Pak Heri, kita juga setiap kali ada proyek-proyek pembangunan misalkan itu kita kasih prasasti ya. Jadi supaya warga tahu ketika di situ ada pembangunan nominalnya berapa, terus untuk apa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi bentuk transparansi kita bukan hanya sekedar tulisan tapi juga real meminta pada warga untuk ayo bareng-bareng kita awasi kan gitu. Jadi motonya perencanaan bersama, pelaksanaan bersama, dan juga pengawasannya pun bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kita welcome pada semua warga masyarakat untuk bagaimana caranya yuk membangun desa bareng-bareng kan gitu. Dengan adanya dana desa ini untuk membangun desa lebih maju gitu. Yuk bangun desa bareng-bareng gitu ya. Mulai dari tahap awal sampai dengan tahap pengawasan ini dilakukan secara bersama-sama. Halo. Baik, sudah ada yang bergabung